Tidak semua pengkhianatan datang karena cinta yang baru. Sebagian datang karena perut ingin kenyang, mata ingin silau, dan tubuh ingin ditenangkan tanpa harus bertanggung jawab. Lucunya begini, mereka jarang menyebutnya selingkuh. Mereka menyebutnya kebutuhan, kesepian, hak untuk bahagia. Padahal itu hanya alasan yang berdandan rapi, supaya nafsu bisa masuk ke dalam ruang tamu tanpa harus ditanya etika. Cerita ini bukan tentang satu orang. Ini tentang sebuah pola, tentang kebiasaan manusia yang ingin mengambil kenikmatan tanpa mau memikul konsekuensi. Dan jika kamu merasa tersindir, tenang aja. Kebenaran memang jarang mengetuk dengan pelan. Nafsu hari ini tidak lagi telanjang. Ia pakai jas logika. Ia bicara soal chemistry, soal tidak dihargai, dan soal sudah mati rasa. Padahal tubuh hanya sedang bosan dan ingin sensasi baru, tanpa harus merobohkan rumah lama dengan tangannya sendiri. Yang menarik, nafsu selalu datang membawa bunga, tetapi pulang dengan meninggalkan reruntuhan. Ada juga yang tidak jatuh karena tubuh, melainkan karena jaminan hidup. Bukan cinta yang dicari, tapi kenyamanan yang tidak perlu lagi diperjuangkan. Mereka bilang, aku akhirnya tenang. Padahal yang tenang itu rekening, bukan nurani. Dan ironisnya, harga diri memang sering dijual dengan label masa depan. Yang paling berbahaya bukan selingkuhnya, tetapi bagaimana ia dinormalisasi, dibungkus dengan kata dewasa, dibenarkan oleh teman, disahkan oleh luka masa lalu. Semua sepakat satu hal, tidak ada yang mau disebut salah, karena mengaku salah berarti harus berubah. Dan berubah itu sangat melelahkan. Lucu ya manusia. Ingin setia tapi malas menjaga. Ingin jujur, tapi takut kehilangan. Ingin dihormati, tapi malah gemar mengkhianati. Lalu ketika semuanya runtuh, mereka bertanya,
Kenapa hidup sekejam ini? Padahal hidup hanya memutar ulang apa yang kita pilih saat tidak ada yang melihatnya. Pada akhirnya, selingkuh bukan soal cinta yang lebih besar. Ia soal keberanian yang lebih kecil. Keberanian untuk bertahan. Dan keberanian untuk jujur. Dan keberanian untuk berkata, ini memang membosankan. Tapi aku memilih bertanggung jawab. Karena tidak semua yang menggoda itu layak untuk diikuti, dan tidak semua yang mudah pantas untuk dipeluk. Ada orang yang kehilangan pasangan, ada yang kehilangan kepercayaan, dan ada yang kehilangan dirinya sendiri. Tanpa ia sadari, ia telah menjualnya. Dan mungkin yang paling sunyi bukan karena ditinggalkan, melainkan mereka yang tahu dirinya salah, namun memilih hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi teringat Bang Napi. Dia pernah bilang, selingkuh bukan hanya karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah.